Lanjutkan pembahasan soal ketiga, kasus untuk bab ketiga perencanaan pajak PPh pasal 21. Di sini ada Parto, merupakan karyawan tetap perusahaan bunga plastik. Setiap bulannya mendapatkan gaji 17 juta. Kemudian mendapatkan tunjangan kesehatan 0,5% dan tunjangan hari tua 0,25%. Setiap bulan bayar iuran pensiun 2% dari gaji dan iuran jaminan hari tua 2% dari gaji. Statusnya menikah dengan memiliki 4 orang anak. Yang pertama, berapakah THP? Take home pay Parto jika perusahaan menggunakan gross method. Kalau gross method, pegawai yang membayar semua pajaknya. Perusahaan tidak melakukan atau tidak memberikan tunjangan apapun. Ini banyak dilakukan atau diterapkan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Cara menghitungnya, kita hitung dulu pajak terutangnya. Ya, ini jawaban. Gaji sebulan 17 juta rupiah. Tunjangan kesehatan 0,5%. 17 juta dikali 0,5%, 85.000. Kemudian tunjangan hari tua 0,25%. 17 juta dikali 0,25%. Hasilnya 42.500. Kemudian tidak ada lagi ya. Jadi penghasilan bruto sebulan tinggal kita jumlahkan. 17 juta ditambah 85 tambah 42.500. Jadi 17 juta 127.500. Kalau misalkan ada yang salah, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oke, saya udah hitung ulang. Hasilnya benar segitu. Kemudian pengurang. Pengurangnya ada biaya jabatan. Itu 5%. Kali 5% hasilnya 856 ya. 856.375. Jadi ini maksimalnya 500.000 sebulan. Kemudian ada iuran pensiun sebesar 2%. Jadi 2% dikali 17 juta. Hasilnya 340.000. Kemudian ada lagi iuran jaminan hari tua. 2% juga. 340.000. Jadi total pengurang Rp500.000 ditambah 340.000 tambah 340.000 sama dengan 1.180.000. Kemudian penghasilan neto sebulan. Tinggal kita kurangkan 17.127.500 dikurangi 1.180.000. 15.947.500. Kemudian penghasilan neto setahun tinggal kita kali 12. Hasilnya 191.370.000.
Kemudian PTKP dia kawin dengan 4 anak. Karena yang diakui hanya 3 maksimal, jadi PTKP-nya 72 juta. Kemudian PKP-nya kita tinggal kurangkan, jadi 119.370. Baru kita hitung PPh terutangnya. PPh terutangnya berarti 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% kali 200, enggak 200 ya, dikurangi 69 berarti ya, 69.370. Dapat dari mana? 119.370 dikurangi 50 juta. Hasilnya 10.405.500. Jadi total PPh terutang tinggal ditambahkan sama 2.500.000. Hasilnya 12.905.500. Ya, ini total PPh terutang setahun ya. Kalau total PPh terutang sebulan, kita tinggal bagi 12. 1.075.458,333 ya. Nah, ini untuk pajak yang harus dipotong setiap bulannya untuk Tuan Parto. Sekarang kita hitung take home pay-nya. Ya. Take home pay setiap bulan aja ya, biar gampang ya. Take home pay-nya berarti dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Penghasilan brutonya berapa? 17.127.500. 17.127.500. Dikurangi pajak penghasilan yang dibayar pegawai. Pajak penghasilan dibayar pegawai. Berapa? 1.075.458. Kemudian ada juga iuran yang harus dibayar oleh Parto. Iuran apa tuh? Iuran pensiun. Kalau biaya jabatan kita nggak masukin ke ini karena ini untuk penghitungan PPh 21 kalau biaya jabatan. Kalau iuran pensiun dan iuran JHT itu masuk di slip gaji. Iuran pensiun 340.000. Terus iuran apa lagi? Iuran jaminan hari tua. 340.000 lagi. Jadi take home pay-nya adalah kita tinggal kurangi ya. 17.127.500 dikurangi 1.075.458 dikurangi 340.000 dikurangi 340.000. Hasilnya 15.372.042. Nah, ini cara perhitungan untuk take home pay setiap bulan. Di penjelasan pertemuan yang lalu, iuran-iuran tidak dimasukkan. Itu keliru ya. Harusnya iuran-iuran dimasukkan. Karena itu mengurangi uang yang kita terima setiap bulannya melalui transfer. Jadi
komponennya itu gaji, dikurangi iuran, dikurangi pajak yang harus kita bayar. Jadi yang pertemuan yang lalu dikoreksi. Karena tidak memasukkan komponen iuran pensiun dan iuran JHT untuk penghitungan take home pay. Seperti itu ya.